Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erlina Oktaviani. Saya ingin mempresentasikan literatur review yang telah saya buat tentang tantangan penerapan Good Corporate Governance di rumah sakit untuk mata kuliah Organisasi Manajemen dan Perilaku Organisasi. Dimulai dari pendahuluan, yaitu era globalisasi perusahaan khususnya rumah sakit memerlukan Good Corporate Governance atau bisa kita sebut GCG. Jadi saat ini era globalisasi semakin berkembang dan maju sehingga menimbulkan persaingan yang ketat dalam dunia bisnis. Suatu perusahaan harus mampu melakukan upaya pengelolaan bisnisnya dengan baik dan meningkatkan kinerja karyawan dalam menjaga efisiensi operasionalnya. Kinerja karyawan dapat dipengaruhi salah satunya oleh baik atau buruknya penerapan GCG. Penerapan GCG di Rumah Sakit Indonesia masih sangat lambat dan terbilang baru. GCG ini berupa sistem yang selalu menyesuaikan dengan sistem hukum, keadaan, dan perkembangan kemajuan dan juga kultur budaya dari bangsa itu sendiri. Rumah sakit tetaplah sebuah organisasi sektor publik yang tidak jauh berbeda dengan perusahaan serta pengelolaannya belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dari sisi transparansi dan akuntabilitas publik dari rumah sakit. Untuk menerapkan GCG masih terdapat tantangan bagi rumah sakit. Oleh karena itu, dilakukan review literatur mengenai tantangan penerapan GCG di rumah sakit. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mencari dan mengumpulkan beberapa pustaka melalui ResearchGate, ScienceDirect, Google Scholar, dan juga Taylor and Francis. Pustaka yang telah dikumpulkan dianalisa dan dikaitkan dengan topik yang akan dibahas. Sumber pustaka diambil minimal 10 tahun terakhir dan berasal dari artikel ilmiah dan buku yang berkaitan. Masuk dalam pembahasan, dimulai dari tantangan prinsip transparansi dengan indikator informasi. Yang pertama, memastikan keterbukaan manajemen keuangan mengenai laporan dan evaluasi kepada pejabat yang lebih tinggi maupun karyawan rumah sakit. Yang kedua, memastikan keterbukaan mengenai gaji pegawai yang belum sesuai dengan upah minimum. Hal ini juga perlu meningkatkan komunikasi yang memadai antar pegawai maupun atasan. Ketiga, harus diwujudkannya pengembangan sistem pengukuran kinerja yang memadai dan manajemen risiko dengan memastikan bahwa semua risiko signifikan telah diidentifikasi, diukur, dan dikelola dalam tingkat yang dapat diterima secara jelas. Untuk mengetahui kinerja karyawan kepada rumah sakit perlu meningkatkan koordinasi yang baik dan sikap profesionalisme. Keempat, dari sisi eksternal juga harus diperhatikan, seperti memastikan kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh pasien. Hal ini dapat dibantu dengan meningkatkan kompleksitas smart hospital dengan mengandalkan teknologi informasi yang canggih. Dalam penelitian Damayanti 2021, salah satu rumah sakit di Indonesia yaitu RSUDX memiliki tantangan dalam peningkatan SIM-RS, sistem komunikasi dan sistem remunerasi. Hal ini perlu penerapan GCG untuk meningkatkan kinerja rumah sakit dengan bantuan teknologi informasi. Dilanjutkan dengan indikator kebijakan, yang dimana rumah sakit juga harus memastikan keterbukaan tentang informasi kebijakan dan kinerja rumah sakit bagi masyarakat, agar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan rumah sakit. Kebijakan ini dibentuk diantaranya standar operasional rumah sakit, ketentuan kenaikan jabatan, dan sebagainya. Rumah sakit haruslah membuat regulasi yang jelas mengenai penerapan GCG di rumah sakit, pengawasan, serta penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran GCG dibersamai dengan peminimalisir resiko pelanggaran GCG. Selanjutnya, akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kejelasan dari fungsi, praktik, dan pertanggungjawaban perusahaan, sehingga pengelolaan terlaksana secara efektif. Yang pertama, dari indikator basis kerja, jadi tantangan dari akuntabilitas dalam basis kerja, yaitu mengharuskan rumah sakit untuk mengupayakan manajemen perubahan yang efektif sebagai faktor penting agar GCG terimplementasi secara optimal di rumah sakit dan memastikan kebutuhan manajemen di rumah sakit terpenuhi. Pembagian tugas maupun wewenang juga harus dilakukan secara jelas dan transparan untuk setiap karyawan, sehingga dapat menghindari
karyawan bekerja tidak sesuai dengan job description. Contohnya seperti terbatasnya ketentuan peraturan mengenai apoteker dan perannya dalam tata kelola rumah sakit. Apoteker harus mematuhi tata kelola rumah sakit dan mengetahui kewajiban yang ditetapkan dalam regulasi dan kebijakan sehingga apoteker melakukan pekerjaan sesuai dengan job description-nya. Yang kedua, dari indikator audit, di mana sistem audit dalam perusahaan dapat berasal dari sumber internal dan juga eksternal yang bertujuan untuk mengetahui dan mengoreksi target yang diinginkan tercapai atau tidak. Untuk melakukan audit tersebut perlu dipenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas dan keuangan yang memadai. Sumber daya manusia diperoleh dari rekrutmen dengan persyaratan kualifikasi dan keterampilan yang sesuai. Rumah sakit bertanggung jawab dari segi keuangan dalam menselaraskan pengaturan pembiayaan rumah sakit yang bertentangan dan mayoritas pendanaan rumah sakit yang ditentukan oleh alokasi ketersediaan pendanaan tahunan. Kemudian responsibility. Jadi responsibility merupakan kesesuaian tata kelola perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada masyarakat maupun lingkungan. Rumah sakit perlu mengatasi kendala-kendala utama rumah sakit disebabkan oleh etika pelayanan publik, persepsi kesamaan publik, budaya, karakteristik masyarakat daerah, serta penguasaan teknologi informasi dalam menciptakan hubungan dua arah secara baik antara pelayan publik dan publik yang dilayani sesuai dengan kebijakan yang telah diatur oleh rumah sakit. Dilanjutkan dengan independensi. Independensi merupakan keadaan di mana suatu perusahaan dikelola secara profesional dan bebas dari pengaruh tekanan pihak-pihak yang tidak berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumah sakit perlu melibatkan pihak internal dalam pengambilan keputusan dan praktik tata kelola seperti dokter dan tenaga kesehatan tanpa mengorbankan independensi dan kepentingan pasien. Hal ini juga berlaku pada kompleksitas manajemen rumah sakit dari konflik antar sesama karyawan dan kemampuan bekerja sebagai satu kesatuan. Contoh independensi di rumah sakit rujukan COVID-19 yang dimana rumah sakit memberi kebebasan dan kesempatan pada stakeholder untuk memberikan saran dan pendapat mereka untuk kemajuan rumah sakit. Terakhir dari prinsip fairness. Fairness ini merupakan prinsip yang memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumah sakit harus selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dari mayoritas maupun minoritas, konsumen, dan karyawan dengan meminimalisir konflik serta memenuhi harapan stakeholder yang berbeda-beda. Rumah sakit yang bertata kelola baik perlu menciptakan lingkungan dan budaya yang mendukung penerapan GCG. Budaya akan membuat rumah sakit memiliki keunikan dan menimbulkan rasa kepercayaan dari pasien dalam pengelolaan rumah sakit. Dari penelitian Brown 2020, Cardinals dan Soderstrom 2013, rumah sakit ini yang memiliki struktur tata kelola yang bervariasi didasari oleh perjanjian negosiasi tingkat negara dan tergantung dari sejarah serta lingkungan institusionalnya. Secara keseluruhan, rumah sakit perlu mengintegrasikan dan memperkuat prinsip-prinsip GCG ke dalam kerangka kerja corporate governance rumah sakit yang baru dan akan memperkuat implementasi GCG dalam rumah sakit seiring dengan memperbaiki rencana strategis yang buruk dan model bisnis yang tidak jelas. Pentingnya GCG, khususnya transparansi, tanggung jawab, dan independensi di kalangan staf rumah sakit harus diberi pemahaman, kesadaran, serta perlu diadaptasikan di lingkungan rumah sakit. Ditutup dengan kesimpulan, berdasarkan studi literatur dari beberapa acuan dalam topik tantangan penerapan good corporate governance di rumah sakit, disimpulkan bahwa rumah sakit perlu memperkuat prinsip-prinsip dari GCG ini, seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan juga fairness atau kewajaran atau kesetaraan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit yang juga sebagai organisasi sektor publik dalam bisnis.
Sekian dari literatur review yang telah saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.